Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama aku Safia Jara Khairunisa, kelas 5 dari SD Ijwan. Tantangan kali ini adalah membuat naskah dongeng dari buku cerita rakyat. Buku cerita rakyat yang aku baca adalah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Cerita ini diceritakan kembali oleh M. Faik Sani. Banyaknya 23 halaman dan diterbitkan oleh Maplus Bandung. Buku cerita Lutung Kasarung bercerita tentang seorang pangeran tampan yang bernama Sahyang Gurminda yang dihukum menjadi seekor lutung karena membuat kesalahan di kayangan. Nah teman-teman, kita mulai ya. Alkisah, ada sebuah kerajaan di Tatar Pasundan. Kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki 2 orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Setelah mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menunjuk Purbasari sebagai gantinya. Setelah mendengar kabar itu, Purbararang marah. "Aku putri sulung ayahanda. Seharusnya ayahanda memilih aku sebagai gantinya," gerutu Purbararang kepada tunangannya. Karena kemarahan yang memuncak, timbullah niat jahat Purbararang untuk mencelakai Purbasari. Dia tak segan-segan meminta pertolongan kepada seorang penyihir. Dan apa yang dilakukan oleh penyihir itu teman-teman? Dia membuat Purbasari jelek, kulitnya gatal-gatal, dan bernanah. Berbagai cara dilakukan oleh Purbararang. Dan akhirnya Purbasari terusir dari istana. Setelah Purbasari terusir dari istana, dia diasingkan di sebuah hutan. Setiap hari, dia hidup sendiri di hutan. Dan pada suatu hari ketika Purbasari sedang duduk, ada seekor lutung muncul dari semak-semak dan menghampirinya. Purbasari pun ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" Lalu lutung itu menjawab, "Nama aku Lutung Kasarung. Tuan Putri, bolehkah aku berteman dengan Tuan Putri?" Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman dengan baik. Lutung Kasarung sangat menyayangi Purbasari. Berbagai cara Lutung Kasarung lakukan untuk menyembuhkan kutukan Purbasari. Hingga pada suatu malam ketika bulan purnama, Lutung Kasarung bersemedi. Dan dari tempat semedinya muncullah air yang sangat jernih dan menjadi telaga. Lalu Lutung berseru, "Tuan Putri, mandilah di telaga ini." Purbasari pun menceburkan diri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Purbasari menjadi cantik kembali. Dan pada besoknya, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana. Semua orang di istana kaget. Para pengawal berteriak, "Putri Purbasari kembali!" Lalu Purbararang menghampirinya dan berkata, "Bagaimana kau bisa menjadi cantik kembali?" Lalu Purbasari menjawab, "Ini semua karena sahabatku, Lutung Kasarung." Purbararang pun mengakui kekalahannya dan dia tidak mau memberikan tahta ini kepada Purbasari, kecuali Purbasari mengikuti sayembara buatan Purbararang. Purbasari pun menyetujuinya. Dari mengukur panjang rambut, merangkai bunga, menghias taman, Purbasari menangkan semua sayembara yang dibuat oleh Purbararang. Purbararang pun mulai gelisah dan terlintas dari benaknya untuk membuat Purbasari kalah dan terusir dari istana. Dengan angkuhnya, Purbararang berkata, "Bagaimana kalau kita adu ketampanan tunangan kita? Hahaha, jelas aku menangkan adikku."
Purbasari pun menunduk dan merasa kalah. Tapi Lutung Kasarung meloncat-loncat seolah-olah menenangkan Purbasari. Dengan wajah sendu, Purbasari berkata, "Ini adalah tunanganku." "Ya, Lutung Kasarung adalah tunanganku." Setelah mendengar itu, Purbararang dan Indrajaya tertawa, "Hahaha." Dan apa yang terjadi, teman-teman? Lutung Kasarung melepaskan tangan Purbasari dan duduk lalu bersemedi. Dan dari tempat semedinya muncullah cahaya yang sangat terang dari langit dan menyinari tubuh Lutung Kasarung. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pemuda tampan. Purbararang pun mengakui kekalahannya. Dan lalu Purbasari menjadi seorang ratu dan hidup bahagia bersama pemuda tampan yang bernama Sahyanggu Ruminda. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tamat. Nah, teman-teman, hikmah dari membaca buku Lutung Kasarung adalah: 1. Rasa iri dengki dan keserakahan itu tidak baik. 2. Jangan pernah merendahkan orang lain. 3. Jadilah orang baik kepada siapapun, karena ada pepatah, hirup mah kumaha pepelakan, orang melak hade hasilnya bakal hade. Nah teman-teman, presentasi aku kali ini cukup segitu saja.